ungkuk-ungkukan, karena dia ahli ibadah lupa tuh sama ungkuk-ungkukan, ya kan begitu, sama ibadah yang itu tuh lupa, sehingga terjadilah perceraian. Maka mas kawinnya kalaupun tidak diberikan tidak menjadi dosa. Satu ayat yang penting, kesimpulannya itu tuh. Yang keduanya, ketika terjadi perceraian yang keduanya, saya karena sudah menanggung kaitan dengan resiko, mas kawin merupakan rukun. Bil ma'ruf tuh ada tuh musyawarah bil ma'ruf namanya. Musyawarah dengan baik diberikan setengah, itu juga nggak jadi masalah. Tidak diberikan nggak jadi masalah, setengah diberikan nggak jadi masalah. Yang masalah itu adalah kabur, diupload di media, jadi rame, ya. Udah modalnya habis, ya modalnya habis, orangnya kabur. Diminta ganti, tambah kagak punya, sudah mah kabur, modalnya habis, diminta ganti nggak punya, kan repot tuh. Siapa tuh yang nah itu ya, itu kesimpulan. Hanya di setiap pengajian pasti pertanyaan ada aja itu. Jadi ada pertanyaan begini, siapa bilang gitu kan? Saya tidak pernah menemukan penjelasan yang namanya malaikat kalah sama jin. Jangankan sama jin, sama ulama para wali saja ya malaikat ya kalah. Apalagi tingkat sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab masuk alam kubur wafat. Penasaran Sayyidina Ali. Sayyidina Umar kan terkenal dengan tegas karena benar, berani karena benar. Apapun tantangannya ditegakkan hukum yang seadil-adilnya. Berbeda dengan sekarang. Berani kalau ada uang. Membela yang bayar. Maju tak gentar membela yang bayar. Bukan yang benar. Ya begitu ya? Iya. Tapi Sayyidina Umar rela. Kalau bukan pada saatnya hari kerja, semua aksesoris negara tidak dimanfaatkan, tidak dipakai. Sampai segitunya tuh Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa. Ada tamu negara, malam hari. Itu listrik punya negara, lampu punya negara, dimatiin lampunya, kita gelap-gelapan aja. Itulah hebatnya siapa? Sayyidina Umar. Begitu wafat diintai sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau mau bagaimana nih cara malaikat menghadapi Sayyidina Umar, ternyata betul. Takut semua sama Sayyidina Umar tuh malaikat nggak mau dekat. Itu setingkat sahabat. Ada lagi setingkat ulama ahli nahu, ketika wafat ditanya man rabbuka, balik nanya man kalimat apa, bingung malaikat karena nggak belajar nahu. Ya, itu luar biasa. Nah, ada pertanyaan yang di dalam Al-Quran terkadang tidak logis. Kenapa sih malaikat itu bisa kalah sama itu? Ternyata itu ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, kalau di tafsir Munir halamannya halaman 9. Kemarin dijawab, saya belum pernah menemukan pendapat itu. Di rumah saya kitab banyak. Satu kitabnya kitab apa dulu, jangan ada kitabnya kitab hijau kali ya. Atau kitab hijau mah nggak bakal ketemu yang sudah terjemah mah. Kalau mau tafsir minimal tafsir Munir, tafsir Marobi, Taisir, baru ketemu yang luas-luas tafsir Qurtubi. Di sini kan jelas tuh ya. Ini nih penguatan buat kita aja ya. Ini kan riwayatnya jelas. Yang meriwayatkan itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, putra daripada Sayyidina Abbas, berarti
pamannya Rasulullah punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah itu banyak, ada Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar. Kebetulan ini asbabun nuzulnya, periwayat asbabun nuzul di Al-Quran kebanyakan daripada Abdullah bin Abbas. Beliau menjelaskan kaitan dengan ayatnya mah pertamanya begini, wa idz qala rabbuka lil malaikati, itu asalnya itu. Berarti itu sebelum diciptakannya manusia pertama bernama Nabiullah Adam. Pada saat itu malaikat sedang berperang habis-habisan dengan bangsa jin. Karena sebelum manusia diciptakan dan berada di buminya yang kita sekarang huni ini, sebelum manusia bangsa jin dulu tuh yang tinggal di bumi, muharibin, kalimatnya muharibin, berperang habis-habisan dengan bangsa jin, kemudian hampir terkalahkan oleh bangsa jin, kemudian ba'atsallah, Allah mengutus iblis terhadap iblis, wa askarihi, dan askarnya dan bala tentaranya setan-setan. Saat itu belum ingkar iblis, karena ingkarnya iblis itu setelah Nabi Adam diciptakan. Dari situ tuh, maka turunlah iblis beserta bala tentaranya masuk ke barisan tentara malaikat, kemudian mampu bombardir bangsa jin. Dia solir di gunung, di laut-laut. Makanya kalau senang ke gunung itu hati-hati, ntar nggak bakal balik lagi itu. Kalau imannya kagak ada, ditelan jin. Jin banyak tuh ya. Jadi antara jin dan setan, iblis itu beda. Jin dan iblis itu beda. Ada bangsa jin, ada bangsa iblis. Iblis tentaranya setan, jin dan jin. Jadi iblis, Pak Ustadz, iblis itu dulu sama-sama menyembah Allah juga. Jadi setelah ada Nabi Adam, baru dia ingkar dari Allah keluar. Oh jadi, jadi ingkar sama Allah tuh. Oh. Iblis luar biasa ibadahnya, tetapi yang menjalankan hukum Allah saat ini dan dulu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang menjalankan hukum Allah. Golongan jin dan manusia lah yang menjalankan hukum Allah. Rasulullah berdakwah di bangsa jin. Iya, jangan aneh kalau para wali bisa mengislamkan satu kerajaan jin. Gara-gara apa itu? Gara-gara korek api. Itu wali habis ritual, ada rokok nyemil di sini, kopinya ada di sini. Cuman saya kagak bawa korek api. Dia mikir yang biasanya ada api itu ya jin, karena jin itu diciptakan dari intinya api. Mari, dari intinya api. Masuklah ke negeri jin, kebetulan jinnya masih kafir saat itu. Oh, dia obrak-abrik sama dia. Sampai semua kalah, ketemu dengan rajanya. Kamu tujuannya apa? Bisa mengobrak-abrik kerajaan saya dan semuanya kalah sama kamu. Saya sepele, cuma minta itu doang, api, mau ngerokok sama ngopi. Mau ngerokok sama ngopi doang ya Pak Ustadz ya. Akhirnya kopinya dibuatin. Setelah kopinya makan, kemudian merokok. Sekerajaan jin masuk Islam sini. Itu hebatnya para wali. Jadi nanya ke jin, kok kamu bisa seperti ini? Ilmunya apa sih? Oh kan betul. Baru diceritakan sama sang wali, 2 kali masyarakat terus diajarkan tentang keislaman. 1 gunung, 1 kerajaan jin masuk Islam sini. Keren. Jadi kalau dulu Rasulullah dakwah di bangsa jin, umatnya pun mampu berdakwah di bangsa jin. Gitu. Maka jin itu dia solir itu dikalahkan. Maka saat mengalahkan bangsa jin, iblis saat itu luar biasa. Status iblis di atas malaikat. Tarot
tarotan fil jannah, sesekali dia di surga, tarotan di sama, sesekali di langit, tarotan fil ardi, sesekali gitu. Hanya ketika Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, baru di situ mulai asalnya yang protes malaikat malah. Tetapi ketika hasil daripada protes kemudian dididik Nabi Adam, langsung diberikan ilmu oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sudah pintar, kemudian ditawarkan siapa yang mampu menjelaskan alam semesta. Bingung, gak ada yang mampu. Ditawarkan ke bangsa jin gak mampu, ditawarkan ke malaikat sama gak mampu, iblis juga gak mampu. Tapi dengan ilmu yang diberikan terhadap Nabiullah Adam alaihissalam, maka Nabi Adam mampu menjelaskan alam semesta, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata. Di situ tuh kalahnya mereka. Setelah kalah ada kalimat, wa idza qala rabbuka lil malaikati isjudu. Ayo sekarang hormat Nabi Adam, akui kalian kalah semua. Malaikat patuh menghormat Nabi Adam. Abah. Ketika iblis, ilah iblis, kecuali iblis saat itu tuh, ilah iblis, kecuali iblis, abah, mereka tidak mau, iblis dan askar tidak mau menghormat Nabi Adam, wastakbar, dan cenderung besar kepala, wa kana minal kafirin. Saat itu iblis bagian daripada orang yang kotor, tertutup mata hati, kotor, apa, tutup. Tutup dengan diberikan tutup sama Allah. Maka setelah ditutup, ya tetap saja dia ya tidak mau rugi iblis. Iblis nggak mau rugi, minta sama Allah, saya akui saya adalah ingkar, tapi izinkan saya dan seluruh bala tentara saya untuk menggoda anak cucu Adam sampai titik darah. Maka yang merongrong keimanan manusia, pertama orang kafir, kedua orang munafik, ketiganya iblis dan para setan, yang terakhir yang paling dahsyat adalah nafsu. Itu tuh yang merongrong kita tuh. Malas ibadah ada 4 tuh. Kadang-kadang melihat orang kafir itu enak dan ya kagak ngapa-ngapain, mobil banyak, perusahaan banyak. Kadang-kadang kan begitu tuh pemikiran kita tuh. Maka kita jawab itu adalah istijrod. Bagaimana dahsyatnya seorang Fir'aun dalam hidupnya nggak pernah sakit, wilayah kerajaannya paling luas di antara raja-raja terdahulu, siapapun nggak ada yang bisa mampu melawan, tapi dengan kekuasaan Allah lewat Nabi Musa tenggelam. Wan nazi'ati ganas, tenggelamkan oleh Allah. Pokoknya gorpa itu adalah malaikat itu campur di dalamnya. Ada yang ngentil, ada yang nojos, macam-macam. Ada yang narik kakinya, ngapa-ngapa. Ada yang pukul palanya, gitu. Jadi begitu saat itu ya. Maka mau tidak mau, kalau kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, maka yang perlu kita perbaiki adalah wudhu yang wajib. Wudhu kita perbaiki pelan-pelan. Yo, kita ambil wudhu sesuai hukum fikih. Kemudian di sini ketika orang wa'ilam takun, ketika tidak, atau wa'ilam yatim, ketika tidak menyempurnakan ruku'aha wa sujudaha fahiya mardudatun. Ketika kita tidak mampu menyempurnakan ruku kita dan sujud kita, fahiya mardudatun, maka sholatnya ditolak. Ruku kan macam-macam ruku ya. Kadang-kadang di berdiri aja kita bingung tuh ya, macam-macam berdiri. Nah, kan kita mah diajarkan tuh ya di fikih itu sejengkal sibron. Sebenarnya segini aja, sedangnya juga sedang kita menggabah. Kan macam-macam sedekap juga. Ada yang begini ngambil, ngomong ganteng. Ada yang begini ya, kagak enak dilihatnya. Iya, ada
Nah, ada yang begini, gagah tuh. Oh, begini kan. Ada yang dari kaki aja gini. Jadi maka dijawab oleh Rasulullah, kalau sholat itu bikin nyaman, jangan ganggu orang. Ya kita diaduin kaki sama kaki, apa kita garisi kita. Iya. Coba kalau orangnya nafsuan, macam kita sholat. Iya, iya. Aduh, kira-kira kita udah begini, dia begitu lagi. Ampe, lega. Sejengkal aja. Saat kita kemudian intikol, gerakan intikol, usahakan kita angkat tangan, adua mangkibai sejajar dengan ibu jari, sejajar dengan bawah telinga, ini ujung selain ibu jari sejajar dengan, tapi lentur, jangan begini juga, atau jangan begini. Nanti kalau begini tulo matulo. Oh, ada yang begini. Itu sedang senang. Senang sekali, senang sekali. Jadi biasa aja. Kelihatan ini biasa gitu gini tentu. Ya Allah. Allah. Kok ada yang begitu Ustaz? Gitu gitu. Ada yang begitu. Ada yang begini. Wow, nggak masalah, tapi tidak dapat aktor. Itu doang. Tidak dapat aktor, nggak masalah. Tapi khawatirnya kalau nggak diyakini, karena nanti ngadinya ngadu dalil itu. Memang semuanya ada dalil, cuma dalil harus dijelaskan oleh ahlinya. Siapa ahlinya? Ya ahli ulama. Setingkat siapa kalau dalam mazhab Imam Syafi'i kita ambil kaulnya Imam Rafi'i atau Imam Nawawi. Dua kaul itu, dua fatwa itu apabila dikeluarkan fatwanya maka muktamad. Kalau ibarat hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Gitu tuh. Yang lainnya, nah itu nanti dulu. Nah, kita ambil yang itu. Lalu kalau memang kita nggak bisa, nggak mampu, ini terlalu berat, maka ambil kaul-kaul yang ringan. Gitu. Ada yang muter itu lagi naikin layangan lagi jadi saat mau ruku kita angkat tangan, kemudian mau itu tinggi, mau itu rendah, mau itu sedang, tetap letakkan ini di lutut. Oh begitu. Kalau begitu, ini pandangan ke tempat sujud, begitu. Jangan melihat temen melihat ke tempat sujud. Ini tetap di sini di dengkul. Jangan di bawah, jangan gini doang, jangan dengkul. Terus itu Pak Ustadz punggungnya rata Pak Ustadz ya? Ini kalau ditaruh di sini nggak tumpah ya. Goyang. Iya. Ya. Saya pernah dengar juga itu ya dari kiai. Jadi punggung kita ini rata. Di fikihnya Pak Ustadz ya. Sekiranya ditaruh gelas tumpah. Oke. Baru sami Allah, mau itu makmum mau imam sama bacaannya. Sami Allah. Ini mah kadang-kadang yang baca sami Allah cuma imam doang, makmumnya nggak mau rugi. Robbana walakal hamdu. Atau sama baca bacaannya. Ye, bangun lagi itu bacaannya. Sami Allahu liman hamidah. Baru saat ini turun ke bawah, mau di sini diletakkan gak masalah, hanya sempurnanya akmalnya begini. Baru di sini baru Rabbana bil samawati rukunya sempurnakan tadi ya, seperti papan. Jika ditaruh gelas tidak tumpah.
kecuali ada dangdutan goyang-goyang. Nah, saat kita mau turun sujud, jangan angkat lagi. Tidak ada kesunahan mengangkat, langsung aja. Langsung tuh turun. Nah, yang diletakkan tangan dulu apa? Lutut dulu. Sempurnanya yang diletakkan adalah lutut dulu tuh. Lutut taruh, tangannya taruh, kemudian jidat dengan hidung berbarengan. Ingat anggota sujud ada berapa kemarin? 7. Itu loro, telu, papat, 5, 6, 7. Itu. Pak Ustadz, itu ada, saya pernah dengar juga katanya kita mau turun sujud itu lututnya sambil digebrugin gitu tuh. Jangan sakit. Oh. Jangan ya. Oh. Jangan gede berat dulu, jangan. Apalagi kalau yang jangan. Santai. Oh. Kita tawadu di hadapan Allah. Tuh. Ininya lebih tekuk. Jari-jari yang ini tekuk. Sama, 2 jengkalin aja 1 jengkal. Jangan gini. Dia rentang banget ya. Iya, ada kan yang begini tuh, jangan begini. Jangan begini. Iya. Jangan. Oh, iya. Tetap ya posisinya itu. Yang penting ada usaha untuk menekuk. Nah, kemudian saat berdiri ada namanya kesunahan jalsatul istirahah pada rakaat pertama dan ketiga. Enggak langsung berdiri. Jadi dari sujud bangun, duduk dulu, duduk istirahat, Allahu Akbar, baru letakkan. Nah, ada juga begini tuh. Iya. Itu namanya sedang latihan tinju. Kapal. Iya. Ada yang begitu. banyak yang lihat saya. Iya. Nah itu juga kalau dicari keterangannya sampai botak sariawan nggak ada. Kita jawab itu sedang pemanasan, mau latihan tinju. Salah maksud ya. Rata-rata Banyak saya lihat. Banyak. Iya. Terutama yang pahamnya paham begitu. RCTI. Apa itu RCTI? Rombongan celana cingkrang, celana tinggi Indonesia. RCTI. Rombongan celana tinggi Indonesia. Cingkrang tinggi Indonesia. Aneh mungkin bosan. Wah, ada yang begini, ada yang jangan nyolok aja. Ya. Jadi mereka itu lebih senang berargumen tanpa tafsir. Sedangkan Al-Quran, Rasulullah saja melarang besar man tafasar Al-Quran biroi fama adahu finnar. Siapapun orangnya yang menafsir Al-Quran dengan pemikirannya sendiri tanpa dibatukan dengan hadis, kemudian sahabat, cerita sahabat, kemudian ulamanya, pendapatan ulama, ditolak. Maka itu Jari yang diputar itu gimana? kenapa? Jari yang diputar itu gitu. Oh, yang muter begini. Iya. Nah, itu dia sedang melatih supaya tidak canteng. Kemampuan saya kan bergerak 3 kali aja udah batal. Iya. Ya itu. Kalau gerakan Nah, yang yang begini begini sebetulnya kenanya hukum makruh saja. Hukum makruh. Tapi kalau ikutan air batal tuh kalau ikutan. Kalau cuma ini Mungkin lagi kram kali Pak Ustadz, juga bisa jadi tangannya kram kesemutan. ya, Perhatikan gitu. ya sama makruh. Makruh tuh ya. Ada juga kalimat ayyadumma. Kalimat ayyadumma itu mengumpulkan begini, ilal musabihah. Keterangan di fikih hanya saat kita duduk iftiros dan duduk tawadhu, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tuh. Dikepalkan. Pertama begini. Yang sebelah sini kepalkan ilal musabihah kecuali telunjuk. Kemudian ayyuharrika, kemudian gerakan pada saat kapan? Illallah, pada saat menyebut. Lihat tuh geraknya, kemudian balik lagi. Itu yang benar, bukan begini. Khawatirnya pahamnya di situ tuh. Ayyadumma, mengumpulkan, mengepalkan. Salah penjelasan.
Aduh, sekarang terkadang begini. Jadi ada tuh ya yang ngasih segini nih. Oh, isinya bid'ah semua. Saya juga hafal sih hadisnya. Hafal gitu ya. Jadi asdaqul kalam kalamullah wa khairul huda huda rasulillah wa syarrul amri muhdatsatin wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tapi kudu ngaji lah, minimal ngaji mantek, jeung bayan, jeung maani, teu ngaji eta modal sih ya. Modal saya ngaji gitu. Modal di orang lurus satu ayat tabrak aja dong dahulu. Gitu. Terkadang begini ya, hal yang sepele. Nih, kita logika aja ya. Ketika mayit meninggal kan statusnya putus. Berarti kalau putus nggak usah disolatin karena sholat untuk mayit itu doa. Ih, nggak nyambung. Logikanya gitu aja. Nggak usah. Ya Allahumma gfir. Kan takbir yang ketiga minimal Allahumma gfirlah warhamhu wa'afi wa'fa'an. Nggak usah tuh ada doa itu, berarti sholatnya Al-Fatihah saja satu takbir. Allahu Akbar, Fatihah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sholawat bid'ah. Iya, sholawat bid'ah, terus baca doa untuk ayat bid'ah. Balakok, ya. Balakok dia kayak gitu. Kayak dibilangnya seolah-olah pintar tapi on. Benar. So pintar kadang-kadang, so benar, so iya. Tapi on gitu. Tapi waktu orang yang itu tuh di jalan sana diem. Saya pernah dijebak. Materinya suruh menjelasin maulid. Maulid. Yang datang FKDT, FKDM, Forum Kemakmuran Masjid Kota Tangerang. Termasuk Pak Samsuri ada tuh saat itu. Yang kantor anggota banyak tuh. Wah, saya dijebak ini. Tapi yang nggak mundur karena yang kita pegang adalah kitabnya ulama. Kecil kitabnya mah ini Komitubian nih. Kecil kitabnya Komitubian. Cuma saya awalnya begini, kalau mau protes jangan protes sama saya, protes sama Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang memiliki karya ini. Awalnya begitu tuh, langsung ngaji, ceder aja kan. Cuma satu bait, wahbu nabiyan kasum ma'adim qadrahu wa baqal bidini kama yurabi kama samu. Dijelasin hadisnya dan segala macamnya. Dia aja nggak ada yang nanya, satu pun nggak ada yang nanya tapi. Ya itulah kekuatan ulama. Ulama itu hebat luar biasa. Kita mah tinggal makan doangan. Udah dikunyah sama ulama. Wah, udah dikupas habis sama ulama. Tinggal makan doangan. Cuma makan doangan juga susah bacanya. Gundul, mesti hati, pasti. Nyari ini di Gramedia nggak bakal ketemu. Di kita ke Lipo nih, ke tempat-tempat elit, nyari kayak gini nggak bakal ketemu. Pengusaha Jupri kasih uang, mamanya berapa nih? Suruh nih beli kitab ini. Soalnya ke Lipo belinya nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Atau yang disebut dengan Gramedia, segala macam buku di situ ada, nggak bakal ketemu kalau kayak gini. Maka insya Allah gitu ya, kalau kita masih pegangannya yang seperti ini, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Karena umat Rasulullah juga, zaman Rasulullah itu udah banyak. Yang namanya Khawarij itu udah ada zaman dulu. Kaum Khawarij itu adalah kaum yang senang mengkafirkan orang Islam itu sendiri. Keras dia. Seperti Abdullah ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Bagaimana hebatnya dia, sahabat detailnya hafal Al-Quran, tapi sayang Al-Quran cuma di mulut, pendapatnya roh itu dia sendiri. Bahaya. Jadi jangan kita merasa, wah dia hafalnya Qurannya hebat, banyak begini-begini. Jangan, tidak juga. Ya, tetap aja ya. Makanya kalau salah dulu gitu. Aja ya yang bisa sampaikan malam ini. Apalagi Ustaz Eki mau ngomongnya bagus, mau ngajinya bagus, tapi kalau baca kitab kuning ya belum bisa. Terlalu itu dulu lah. Iya itu ya. Padahal sekolahnya dari Mesir gitu. Ini Ustaz Gunawan,
asli orang Karawang.